Cinggu, kalian tahu dengan girl group LE SSERAFIM, Kim Garam, atau kalian tahu dengan salah satu lirik yang ini? Lagu dan dance dia yang begini-gini gitu. Jadi kayak apa ya, aku juga hampir kayak hafal koreonya. Oke, skip. Nah, yang aku mau bahas tuh bukan itu ya. Oke, sedikit aku mau mengingatkan kalian yang pernah lihat foto-foto ini, foto-foto yang sempat viral, tapi wajah seseorang yang ada di dalam foto ini tuh kayak menutup gitu, ditutup gitu wajahnya, jadi kita nggak bisa tahu jelas kalau ini tuh Kim Garam atau bukan. Dan di salah satu papan tulis yang dia tulis juga di situ ada tulisannya kalau dia bakalan debut dan bercinta dengan V BTS setiap hari. Aduh, gimana ya? Apakah ini idol berkedok sesayang? Gak tahu ya. Oke, kita balik lagi dengan Kim Garam yang udah debut sekarang dengan nama LE SSERAFIM di bawah Source Music. Nah, ini anaknya perusahaan dari HYBE. Banyak orang mengatakan LE SSERAFIM ini adalah juniornya BTS. Tapi kalau menurut aku beda ya. Dia tuh udah beda agensi aja karena Big Hit kan, dia bukan di Big Hit. LE SSERAFIM ini bukan Big Hits ya. Ada satu pokok tapi beda cabang. Sampai sini kita mengerti BTS dan LE SSERAFIM itu beda. Kita balik lagi ke Kim Garam. Nah, Kim Garam ini telah melakukan keburukan pada saat di masa sekolahnya dia. Foto-foto yang beredar ini dan desas-desus yang sudah banyak banget muncul di publik tuh bahkan sebelum Kim Garam ini debut sebagai idol K-pop. Seakan-akan menahan sebenarnya Kim Garam ini nggak boleh debut, guys. Sampai pada saat itu HYBE akhirnya mengeluarkan pernyataan dan menuntut salah satu akun di Twitter atas nama pencemaran nama baik. Dan HYBE juga mempertegas, dan kalau masih ada orang-orang yang menyebarkan atas nama Kim Garam itu bakal di meja hijaukan oleh HYBE. Setelah itu debutlah Kim Garam di LE SSERAFIM ini. Bukti baru muncul lagi. Teman-teman di sekolah yang mengetahui kejadian saat itu melaporkan kepada salah satu yang bersangkutan, korbannya bernama Yoo Eun-soo, yang langsung muncul dan mengatakan kalau dialah orangnya yang telah menjadi korban pada saat itu. Dan dia itu muncul juga bukan karena ingin ya, tapi karena ada banyak teman-teman yang memberitahukan kepada dirinya kalau misalnya Kim Garam ini sudah debut, dan itu membuat dia mengingat lagi trauma lama dan momen-momen pada saat dia mengalami hal itu, dan itu membuat dia merasa harus speak up, dimana dia tidak ingin terus-terusan difitnah, dan dia bisa aja secara kebetulan menonton Kim Garam di TV lalu mengingat momen yang pernah terjadi pada dirinya, dan itu akan flashback lagi merasakan apa yang dirasakan pada saat itu. Tidak main-main, bahkan muncul dengan pengacaranya atau firma hukumnya. Nah, Yoo Eun-soo ini bisa dibilang mungkin nama samaran. Pengacaranya ini mulai buka suara dengan mengatakan kalau apa yang diberikan, penjelasan dan detail dokumen yang diberikan oleh kliennya Yoo Eun-soo ini adalah real, nyata, asli, dan sudah ditandatangani oleh Capsec SMP Kyungin pada saat itu. Kita sebut aja namanya itu Eun-soo ya. Terjadi 4 tahun lalu, Eun-soo ini diserang oleh Kim Garam dan circle-nya dari akhir April sampai awal Mei. Setelah itu kayak selang 1 atau 2 minggu, Eun-soo ini pindah sekolah. Alasannya karena sudah tidak tahan dengan apa yang terjadi terhadap dirinya pada saat itu. Lalu 4 Juni 2018 rapat komite diadakan dan Kim Garam mendapatkan hukuman. Nah, sekarang dengan munculnya Eun-soo dan juga pengacaranya ini bermaksud untuk mendapatkan permintaan maaf dari Kim Garam itu sendiri, lalu mengubah apa yang sudah dikatakan oleh HYBE kepada publik. Tolong ceritakan yang sebenarnya kepada publik, malah Kim Garam itu adalah korban, malah Kim Garam itu yang mendapatkan keburukan itu. Kalau misalnya ini tidak dinotis oleh pihak HYBE, pengacaranya ini mengatakan dia tidak akan segan-segan merilis isi teks di mana Kim Garam ini menulisnya secara jahat. Tapi ternyata memang tidak dinotis oleh pihak HYBE. Padahal tuh pengacaranya ini sudah mengirimkan data-data valid, dokumen segala macam yang benar-benar real gitu dikirimkan kepada pihak HYBE. Dan itu sudah diterima, sudah dilihat. Tapi ternyata tidak ada notis, tidak ada respon sama sekali, kayak cuek bebek. Bahkan Kim Garam tetap menjalani aktivitasnya sebagai idol pada saat itu. Ini masih berjalan dan bukti selanjutnya pun datang dengan postingan berjudul Alumni.
yang isinya itu seperti ini. Aku adalah alumni satu alma mater dengan Kim Garam. Anj itu benar-benar story yang dipost korban. Teman-teman Kim Garam di sekolah juga lagi dihujat habis-habisan. Jadi mereka juga tidak bisa mengancam supaya bla 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 bla. Dari postingan ini yang berjudul alumni, kalau dia itu membenarkan apa yang beredar di publik. Pada akhirnya, Hype dan Soul Music mengeluarkan statement baru dengan cerita yang berbeda, yang isinya itu adalah pada saat itu Kim Garam mempunyai sebuah hubungan pertemanan. Lalu pertemanannya ini ada salah paham something lah yang membuat pertemanan mereka ini menjadi pertengkaran. Mereka udah pisah nih. Kim Garam menemukan circle baru. Temannya ini juga punya temannya cowok. Jadi teman yang cowok ini memfoto salah satu temannya Kim Garam pada saat ganti baju. Jadi fotonya itu bisa dibilang kayak naked. Nah, itu disebarkan laki-laki temennya ini yang menyebarkan. Di situ Kim Garam tahu kalau misalnya ini ada hubungannya dengan teman dia yang lama. Lalu Kim Garam dan circle barunya ini datang menemui teman dia yang lama ini, meminta keadilan dan membela temannya. Cerita dari pihak Hype Soul Music itu seperti itu ya. Nah, di pertengkaran itulah Kim Garam mendapatkan hukuman. Lalu di sini Hype dan Soul Music meminta maaf telah memberikan kekhawatiran kepada fans. Di sini dia juga mengkonfirmasi apa yang beredar di publik itu tidak benar, kalau Kim Garam itu dipindahkan secara paksa. Kim Garam ini tidak melukai secara fisik, cederai atau segala macam, itu Kim Garam tidak melakui hal itu seperti yang diberitakan. Dan yang ketiga, Hype mengatakan tidak benar kalau Kim Garam ini diantarkan oleh mobil polisi. Yang keempat, rumor yang mengatakan Kim Garam ini minum alkohol dan juga merokok itu tidak benar. Kalau Kim Garam tidak mengidolakan artis K-pop apapun atau bergosip tentang artis lainnya. Masih ada satu lagi kayak kontrak gitu, kontrak tren dan segala macam. Hype dan Soul Music sudah memberikan pernyataan dan mengatakan kalau Kim Garam itu tidak mengidolakan salah satu artis K-pop dan dia tidak bergosip tentang K-pop idol. Tapi salah satu bukti foto menyatakan kalau dia itu salah satu fan BTS. Ya, itu kira-kira kenapa ya? Iseng doang atau memang ARMY atau gimana, aku juga nggak tahu. Di sini banyak orang-orang mencocokkan di mana foto Kim Garam pada saat sekolah yang beredar ya, di jari dia sampai tai lalat dia tuh kayak dianalisis banget sama netizen ya. Hype dan Soul Music mengatakan tadi kalau misalnya Kim Garam tidak melakukan kekerasan secara fisik. Tapi nyatanya kalau kita lihat Kim Garam ini mendapatkan hukuman di posisi tingkat 5. Tingkat 1 itu yang paling ringan. Sedangkan tingkat 8, 9, 10 itu udah termasuk level terberat dan bisa dipolisikan atau dipenjarakan. Dan dipenjarakan tuh di penjara anak-anak. Netizen Korea itu bahkan bingung ya. Pada umumnya tuh banyak yang mendapatkan level 1 sampai level 3. Tapi ini level 5 loh. Ini level 5 gak main-main gitu. Oke, kita bakal mengkoreksi. Pada tahun lalu ada anak SMP yang melakukan kekerasan. Anak ini memaksa salah satu anak yang lain untuk memakan sisa rokok yang dia pakai. Contoh lainnya ada seorang anak yang memaksa seseorang untuk mencelupkan kepalanya ke dalam toilet dan melakukan pelecehan seksual, itu mendapatkan posisi tingkat 4. Nah, bagaimana mungkin posisi tingkat 5 tidak melakukan secara fisik? Di Korea sendiri beginilah skema hukum bagi seseorang melakukan keburukan di sekolah. Karena sudah banyak bukti yang beredar, setidaknya Hype dan Soul Music ini datang dengan buktinya juga. Nah, ada lagi nih yang bikin kaget. Kementerian Pendidikan Korea bahkan mengkonfirmasi adanya kekerasan di sekolah dan Kim Garam sebagai penyerang. Mungkin tidak dijelaskan secara rinci apa yang dilakukan Kim Garam pada saat itu, tapi intinya Kementerian Pendidikan mengatakan memang benar ada laporan kekerasan yang terjadi dan Kim Garam sebagai penyerang. Berita Kim Garam ini juga diangkat oleh TV-TV nasional dari Korea itu sendiri. Kinet yang mengatakan Kalau misalnya anak seumuran ini sudah muncul di berita Korea ya dengan cerita yang benar-benar mengerikan. banyak Kinet yang memberikan komentar seperti itu. Balasan dari Soul Music dan Hype itu sendiri belum ada ya. Masih yang terakhir itu dia mengaku bahwa memang benar hanya melakukan penyerangan sederhana lah ibaratnya untuk menuntut suatu keadilan terhadap temannya. Hype dan Soul Music ini belum mengeluarkan pernyataan baru. Ini ada sumber berita dari artikel Naver. Dari data laporan kekerasan sekolah, memang betul ada laporan dengan nama Kim Garam
sebagai pelaku kekerasan. Oke, sekarang kita ingin menganalisis salah satu bukti lagi. Ada OP yang memposting dugaan Garam menanyakan bagaimana cara menghapus catatan kekerasan sekolah di Jisinkin. Jadi Jisinkin ini tuh kayak Q&A, tempat pertanyaan-pertanyaan gitu, random gitu, apa aja yang bisa ditanya. Kayak kita bisa nanya apa aja gitu loh. Kenapa bukti ini bisa mengarah ke Kim Garam? Karena ada 3 kebetulan yang kayaknya tuh jarang banget bisa terjadi kalau bukan dengan orang yang sama. Menurut Kinet, foto pertanyaan yang dikirimkan oleh OP ini cocok dengan catatan yang dikonfirmasi oleh Garam di tahun yang sama, di kelas yang sama, dan menanyakan perihal masuk ke sekolah seni, dimana itu Garam juga akan pindah ke sekolah SOPA. Dan itu spekulasi berdasarkan tanggal yang sesuai dengan kasusnya. Jarang mendapatkan posisi level 5, Garam pergi ke sekolah seni SOPA. Kemungkinan bahwa orang lain memiliki kombinasi yang sama dari ketiga hal ini jarang terjadi. Oke, terlepas semua bukti dan apapun yang tersebar di publik itu benar atau tidak, tetapi perlu yang kalian ingat adalah ini sudah dikonfirmasi oleh Kementerian Pendidikan Korea sendiri dan sudah diangkat oleh televisi Korea juga. Hype dan Seoul Music juga mengatakan kalau ini tuh benar adanya, tapi ya ceritanya lain lagi, ceritanya tuh nggak seperti yang tersebar. Tapi intinya yang perlu kita tahu, yang perlu kita ingat, yang perlu kita tanam di otak kita, bahwa sudah dikonfirmasi kalau benar adanya. Tapi detailnya kita sendiri tidak tahu lengkapnya. Ya intinya sudah pastilah dia penyerangnya. Tapi bagaimana dia menyerang itu tidak dikasih tahu ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke Yoo Eun-so. Mengapa korban baru speak up sekarang? Kenapa nggak dari dulu aja? Kenapa baru sekarang gitu? Dia mendapatkan pemberitahuan dari orang-orang atau teman-teman yang mengetahui kejadian tersebut kepada dia. Dan secara bersamaan, bukti-bukti pun tersebar tanpa dia ketahui. Lalu mulailah Hype dan Source Music ini mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dia anggap itu tidak benar adanya pada saat itu. Akibat pernyataan dari Source Music dan Hype pada saat itu membuat banyak serangan balik terhadap dia. Makian-makian oleh orang-orang apa yang disampaikan Hype dan Source Music itu benar adanya. Bagi fans-fans baru, apalagi biasanya itu adalah Kim Garam, tentu dia kayak merasa, wah idol aku nggak bisa diginiin, ini pencemaran nama baik. Jadi karena itu semua, dia malah mendapatkan hujatan yang membuat diri dia sendiri itu tidak tahan dengan hal itu. Lalu tindakan Hype dan Seoul Music pada saat ini untuk Kim Garam adalah menghentikan dia untuk beraktivitas terlebih dahulu, mempromosikan lagunya, alias yang mempromosikan hanya 5 member. Kim Garam untuk hiatus dulu, istirahat terhadap mentalnya, karena banyak juga hujatan balik kepada Kim Garam. Jadi pro dan kontra lah. Menenangkan Kim Garam juga, menenangkan mentalnya juga, dia diistirahatkan dulu untuk sementara. Tidak tahu pasti apa yang bakalan terjadi, Kim Garam bakal dikeluarin atau tidak. Untuk Yoo Eun-so yang sudah speak up bersama pengacaranya ini, dia sedang mengalami down banget ya, mulai dari mental lalu berpengaruh ke fisiknya. Sekarang dia sudah keluar dari sekolah, menjalani pengobatan mental, dan orang tuanya tuh sangat khawatir sekali karena dia beberapa kali mencoba untuk bundir. Ya, aku berharap semoga ini cepat selesai, dan sepertinya sebenarnya udah selesai sih. Kita udah tahu lah ini endingnya kemana, kayak 70% gitu. Nggak tahu ya, 70% ini bisa dibalikkan menjadi 0, balik lagi, kayak kebenarannya dibalik lagi, tapi ini udah 70% menurut aku ya. Thank you for watching. Buat kalian yang pro atau kontra silahkan. Kalau aku ada salah-salah dalam menyampaikan informasi, kalian bisa komentar di bawah dan koreksi aku. And thank you for watching. See you next time. Bye bye.